Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Semoga Anda bersama keluarga baik-baik saja, di rumah atau dimanapun Anda berada. Kembali dengan saya Bung Roban, dan saya akan berbicara prospek penampilan atau evaluasi tentang tim nasional kita untuk U20 yang sekarang kita tahu bersama berada di Turki setelah menjalani latihan ya di sana sebelum bertolak ke Spanyol, karena mestinya mereka hari ini akan ke Spanyol, tetapi kabar terakhir mungkin ada penundaan, namun kita akan bahas nanti di next video saya. Tapi saya akan coba merangkum dari 4 pertandingan uji coba yang sudah dimainkan oleh Muhammad Ferrari dan kawan-kawan selama mereka berada di Antalya, dan mereka melakoni 2 pertandingan terakhir melawan Moldova itu di Ataturk, Turki. Sebelumnya ada 2 pertandingan menghadapi Çakaliki Sports, menang dengan 2-1, kalah dari tim U20 Turki dengan skor yang sama 2-1, dan 2 kali menghadapi Moldova pada Selasa lalu, menang 3-1 dan bermain imbang 0-0 pada Jumat kemarin. Nah, STY nampaknya ingin memfokuskan tim ini untuk bermain dengan terus bergerak di lapangan ya. Tidak boleh banyak kehilangan bola, itu yang paling utama. Fokus dalam pertandingan dan memanfaatkan setiap momen kesempatan atau peluang di depan gawang untuk menjadikan gol. Itu yang paling penting. Kalau bicara stamina kan, atau fisik bersama mental, ini sudah membaik. Tetapi STY selalu ingin melihat bagaimana perkembangan tim ini dalam hal juga termasuk komunikasi yang terjadi di lapangan, di semua lini, antar lini, dari belakang, tengah, ke depan. Cara bagaimana pemain-pemain kita membuild up serangan ya, ketika merebut bola dari belakang tentunya ke depan. Terus dipelajari oleh STY. Sedang berproses saat ini, tetapi penekanan utama setelah melihat semua laga, 4 pertandingan itu memang masih agak kurang dalam segi komunikasi ya, di antar lini. Kemudian finishingnya yang harus ditingkatkan ini, dan juga jangan terlalu banyak pemain-pemain kita hilang bola atau direbut lawan, dirampas oleh lawan. Ini diminimize ya, oleh STY untuk nantinya persiapan ke Spanyol jika tim ini sudah berada di Spanyol. Jadi semoga dengan 4 pertandingan ini ada hikmahnya, ada pelajaran yang tentunya akan dievaluasi oleh STY dan kepelatihan di tim Nas U20. Nah, bagaimana ya saya melihat ini tim ini, kalau melihat dari 2 pertandingan terakhir terutama melawan Moldova dan cuplikan-cuplikan laga yang juga saya lihat ketika melawan Çakaliki dan tim U20 Turki, siapa pemain yang paling tidak selama 4 laga ini pantas menurut versi saya dengan starting 11 yang baik ya. Walaupun ini juga belum menjadi jaminan ya, tetapi ini versi saya sendiri untuk menentukan pemain-pemain di semua lini bagi tim asuhan STY ini. Nah, kalau bicara di starting 11 yang menurut saya ini sudah ada bayangan paling tidak bagi STY, dan saya yakin dia punya bayangan ini. Catatan-catatan tentunya dia sudah lakukan, dia sudah pelajari di sini. Dan saya sendiri bisa melihat bahwa penjaga gawang itu tidak akan pindah dari Cahya Supriyadi. Ini akan menjadi tempat utama dan tidak terbantahkan kalau soal ini. Nah, polanya, skema yang diterapkan oleh STY ini apa? Kan banyak yang dia akan tentukan. Ini sulit memang untuk diprediksi. Walaupun kita tahu bersama bisa 3-4-3, 4-3-3 bagi STY, 4-2-3-1 bisa berkembang di lapangan. Bahkan bisa dengan 3 pemain belakang, mungkin ada mendorong. Bisa 5 gelandang ditempatkan, ada 2 penyerang di depan, karena kita punya penyerang-penyerang yang bagus yang bisa diisi di depan oleh Hoki, ada Ronaldo dan juga Rabani ya. Tetapi versi saya sendiri melihat mencoba dengan 4 pemain belakang. Kalau Cahya sudah mendapat tempat, 1 tempat di kanan kalau bicara dengan starting 11 ya. Itu adalah Kakang Rudianto. Ini Kakang yang akan bermain di posisi kanan.
di kiri ini yang menurut saya ada dua pemain yang bisa saling mengisi. Jadi di dalam semua pos ada dua tempat yang masih membingungkan di sini karena posisi di kiri ini di antara Doni Tri yang bisa bermain di sana dan juga Frankie Misa yang bisa saling bergantian di sini. Posisi satu lagi di depan kita tinggal masih melihat ya apakah Ginanjar Wahyu yang lebih pas atau Rahmat Beri Santoso. Nah, itu nantinya akan ke depan, tapi dari belakang dulu saya coba. Ya kalau saya sudah bilang Kakang di kanan dan juga salah satu di antara Doni Tri atau Frankie Misa yang bermain di sini, saya rasa ini ada keseimbangan yang bagus. Nah, dua di center back atau back tengah ini siapa? Saya tetap pasti salah satunya adalah kapten dari tim U20 kita, Muhammad Ferrari. Pendampingnya Robi Darwis. Ini yang paling pas. Jadi dengan 4 pemain ini kalau bermain dengan katakan 4-3-3 ya, untuk bisa dilakukan. Atau bahkan bisa berkembang mencoba pola yang tidak lazim selalu dimainkan oleh STY. Menurut saya bermain dengan 4-4-2 katakan, memakai 2 striker. Nah 4 pemain belakang tadi saya sudah sebut. Ya. Kemudian di tengah 3 nama itu sudah pasti. Kalau bermain di tim inti nantinya ya, sudah bisa melihat ini dan ini pasti akan selalu akan dimainkan oleh STY, termasuk peluang mereka sangat besar untuk bermain di lini paling krusial ini di tengah. Ada Marcelino, ada Arkan di sana dan Sanadin. 3 kalau bermain dengan 3 gelandang ya. Kemudian di depan ini yang memang saya bilang tadi, kalau di bek kiri itu antara Frankie Misa dan Doni Tri yang bisa bermain dari kiri sini. Kemudian di depan itu 2 tempat yang mungkin saja yang sudah bisa kita lihat dan pasti SCY sudah tahu dengan 4 pertandingan terakhir itu, walaupun belum mencetak gol, Hoki Caraka pasti akan dimainkan. Kemarin dia bangkit dari bangku cadangan saat bermain 0-0 dan merubah permainan memang di babak kedua karena ada 8-9 pemain yang dirombak oleh STY setelah babak pertama kurang begitu agresif dan masuknya Hoki ya, Sanadin, kemudian Marcelino ini jauh lebih bagus. Nah di depan itu kalau mencari 2 tempat itu saya pikir Rabani ya. Rabani yang bisa mendampingi Hoki. Nah saya bilang tadi kan kalau dengan 4-4-2, katakan dengan 4-3-3 sekarang. Lalu siapa? Ada Ginanjar Wahyu memang. Kalau ada 3 di depan. Ya. Kalau berubah ya dengan posisi 4-4-2, ada 2 striker, Hoki dan Rabani. Satu lagi siapa? Saya pikir Ginanjar itu bisa main sebagai super sub. Di kiri ini akan coba dengan Rahmat Beri Santoso yang bisa masuk dari sisi ini. Sehingga bisa membentuk ada 4 gelandang ini akan jauh lebih kuat memang untuk bisa bermain. Ya. Karena Rahmat Beri Santoso bisa juga masuk untuk bisa membantu Rabani dan Hoki. Jadi itu kalau saya lihat dengan formasi 4-4-2 atau 4-3-3. Bahkan Ginanjar Wahyu ini bisa berdiri di belakang Hoki dan Rabani. Nah tapi kan kadang selalu akan bergantian. Kalau Hoki bermain, Rabani akan main babak kedua. Kalau Rabani main lebih dulu seperti kemarin, 0-0, Hoki masuk dari babak kedua. Ada satu nama lagi, Ronaldo Kuate. Ya, ini bisa dimainkan juga. Tetapi kalau sudah ada Hoki di depan dan juga Rabani misalnya ada di sana, mungkin Ronaldo akan bangkit dari bench di babak kedua. Ya. Seandainya Ronaldo main lebih dulu dan Hoki, Rabani tentunya akan ditarik untuk bermain di babak kedua. Tapi saya lebih enak ya bisa melihat ini kalau Rabani main lebih dulu bersama dengan Hoki. Bisa saja dicoba Hoki main di babak kedua dan Ronaldo yang akan main. Ya, atau Rabani ditaruh memang di depan, dibantu dengan Rahmat Beri Santoso dan juga Ginanjar Wahyu. Ini kan bisa diutak-atik oleh STY ketika bermain dengan 4-3-3 atau bahkan dengan 4-4-2. Nah, ini yang menarik buat saya karena di depan di belakang Hoki dan Rabani itu bisa saja ya masih tanda tanya adalah apakah Ginanjar Wahyu akan main atau Rahmat Beri. Kalau bicara di tengah kan masih bisa ada Ahmad Maulana di sana, Zaki bisa bermain, bahkan dengan Dimas Juliono juga bisa diandalkan di tengah. Tapi mereka ini bisa main dari bangku cadangan di babak kedua karena Dimas itu bisa sebagai gelandang bertahan juga, bisa bermain di kiri. Di posisinya Frankie Misa dan Doni Tri juga berada di sana, tapi dia lebih bagus sebagai gelandang bertahan. Tapi kita kan punya 3 gelandang yang saya sebut tadi yang sudah menjadi
jaminan. Jadi evaluasi saya melihat di sini bahwa inilah nama-nama paling bagus yang bisa menjadi inti atau kekuatan bagi tim kita ketika beruji coba di Spanyol, dan bahkan mungkin mereka akan bisa dipertahankan untuk bermain di Piala Asia di Uzbek. Ya, saya tidak bicara ke Piala Dunia dulu. Yang paling dekat adalah Uzbek di 1 sampai 18 Maret 2023. Ya, jadi jelas sekali menurut saya setelah melihat wah Cahya, Kakang, Frankie Misa atau Donitri, kemudian ada Robbie Darwish dan Ferrari, ada Marcelino, ada Arkan di sana dan Sanadin. Nah, entah satu kita lihat apa Rahmat Berry ya atau Ginanjar Wahyu di sana, dan untuk menampingi Rabani dan Hoki. Karena ingat masih ada satu nama juga, Afrianto Niko yang ada di bangku cadangan, dan saya pikir Afrianto Niko bisa menjadi alternatif untuk bermain di babak kedua. Jadi kalau bicara starting 11 yang saya sebut tadi itu, inilah menjadi evaluasi saya di Turki. Mereka inilah yang terbaik untuk versi saya, tapi tentunya lain halnya dengan STY. Mungkin STY pasti punya pemain-pemain yang sudah dia catat dan apa yang dia akan mainkan nantinya dalam uji coba berikutnya di Spanyol, karena dia kan pasti akan merotasi banyak pemain. Dia ingin mencari-cari juga siapa yang memang pas, yang terbaik. Tapi saya sudah bisa melihat ketika 2 pertandingan yang disiarkan langsung oleh Antv kemarin, memang nama-nama tadi adalah paling pas, paling cocok menjadi kekuatan bagi timnas U20 kita. Sampai di sini pembicaraan saya untuk mengevaluasi siapa nama-nama yang paling pas untuk saat ini, setidaknya setelah memainkan 4 laga uji coba. Ya, masih ada memang pertandingan-pertandingan ke depan yang akan dimainkan oleh para pemain U20 kita. Yang pasti tetap terus semangat ya untuk berlatih, dan kita harapkan dari uji coba ya, dari pemusatan latihan yang ada di Turki dan Spanyol, tim ini akan semakin kuat di saat akan menghadapi Piala Asia dan nantinya golnya di Piala Dunia U20 ketika kita menjadi tuan rumah. Dengan Bung Ropan, dan terima kasih buat Astra Credit Company, sudah ada Binter, jagonya pompa air, ada Croissant, Kopi Tubruk Gajah, Resto Delis yang sudah mendukung channel YouTube Bung Ropan. Ciao!